Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Skode Aplikasi. Di sini channel Skode Aplikasi membahas seputar demo program dari berbagai macam judul atau referensi. Bagi kalian yang ingin membuat aplikasi, silakan hubungi nomor yang ada di bawah. Bisa custom ataupun aplikasi yang ada di dalam daftar list yang ada di dalam aplikasi atau channel Skode Aplikasi. Oke, lanjut saja. Di sini kita akan menjelaskan seputar tentang aplikasi, tentang pemesanan tiket sekaligus rental mobil pada PO Sumbar Putra Mandiri. Aplikasi ini bisa kalian gunakan atau misalnya bisa kalian tambahkan, bisa kalian custom sesuai dengan kebutuhan. Jika misalnya dengan fitur yang sudah saya jelaskan nanti ketika sudah pas, kalian bisa memesannya melalui kontak WA admin yang ada di dalam deskripsi. Aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan juga ada CSS dan JavaScript, dan databasenya itu menggunakan database PHP MyAdmin atau misalnya MySQL. Aplikasi ini terdiri dari dua akses. Yang pertama itu adalah halaman pengunjung dan yang kedua halaman admin. Di sini halaman adminnya dan yang ini adalah halaman pengunjungnya. Di halaman pengunjung, ketika misalnya ingin melakukan pemesanan, itu diharapkan untuk login terlebih dahulu jika mempunyai akun ya. Tapi jika belum mempunyai akun, itu diharapkan untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu di halaman pendaftaran yang ini. Dan di halaman home ini terdiri beberapa fitur, mulai dari home, ada profil, ada jadwal. Nah, di sini ada jadwal, ini jadwal keberangkatan mobil untuk fitur rental atau misalnya fitur tiketingnya per kursi. Di sini ada jadwal. Nah, jadwal ini harus diisi terlebih dahulu. Nah, jadwal di sini diisi berdasarkan hari. Ketika misalnya jadwal yang diinputkan oleh admin tidak ada di hari ini atau di hari kedepannya, itu maka tidak akan muncul. Tapi ketika misalnya sudah diinputkan tetapi jadwalnya itu sudah lewat, maka jadwal yang di sini otomatis akan hilang. Dan ada pemesanan tiket. Di sini pemesanan tiket untuk melakukan pemesanan tiket kursi, dan di sini ada rental mobil. Kalau untuk fitur rental mobilnya itu digunakan untuk menyewa satu mobil. Kalau yang ini tadi menyewa satu kursi. Nah, jadi ada perbedaan. Ini dua aplikasi digabung menjadi satu. Di sini ada riwayat rental dan ada login. Nah, nanti kita coba untuk satu kali transaksi. Terlebih dahulu kita jelaskan lagi yang ada di halaman admin. Nah, di halaman admin ini dashboardnya seperti ini. Terdiri dari beberapa fitur. Untuk menginputkan data admin, silakan inputkan dia data admin. Untuk menginputkan data tiket, silakan inputkan data tiket. Dan di sini informasi bank, ini untuk metode pembayarannya bisa melalui bank sesuai dengan PO masing-masing. Terus di sini ada data supir. Untuk menginputkan data supir misalnya supirnya ada 5, silakan inputkan di sini. Data jenis mobilnya ini misalnya ada Avanza, ada Terios, ada Fortuner, silakan diinputkan di data jenis mobil atau di data mobil. Data jenis mobil ini mungkin lebih ke merek ya, merek. Terus di sini ada data pelanggan. Nah, data yang pelanggan yang melakukan pendaftaran di halaman yang ini, di halaman login. Terus di sini ada form pendaftaran yang ini. Nah, maka akan secara otomatis masuk datanya ke data pelanggan. Nah, di data pelanggan ini bisa diinputkan berdasarkan data pendaftaran tadi atau bisa diinputkan manual secara manual oleh admin di data tambah yang ini. Di sini juga ada data pemesanan tiket. Nah, data pemesanan tiket itu adalah tiket-tiket yang sudah dipesan oleh pelanggan itu akan masuk dan terkonfirmasi di data pemesanan tiket. Nah, di sini kalau untuk rental mobil, ketika ada yang mau melakukan pemesanan rental mobil, maka datanya akan masuk ke data rental mobil. Nah, di sini ada data tujuan. Data tujuannya ini bisa kita inputkan berdasarkan daerah masing-masing. Misalnya kalau di Jambi, PO-nya Jambi misalnya ada Tungkal Jambi atau Jambi Tungkal gitu kan. Harganya berapa? Sekian. Atau Jambi Sabak Jambi. Kalau misalnya daerah kalian mempunyai tujuan yang berbeda, silakan diedit atau ditambah sesuai dengan daerah masing-masing.
Oke, lanjut lagi. Di sini ada data yang lainnya. Ini perlu data tiket. Nah, untuk menginputkan data jadwal tadi itu diinputkan di data tiket yang ini. Tujuannya apa? Ini harus diupdate secara otomatis. Misalnya untuk yang ini kita edit nih tanggal keberangkatannya. Nah, di sini kita edit tanggal keberangkatannya. Jadi harus diupdate setiap hari ya, diupdate setiap hari oleh admin. Jadi biar jadwalnya itu muncul di data jadwal yang di sini. Kan tadi di sini kosong, kita coba tampilkan. Tujuannya itu tadi kita cek di sini misalnya di tanggal 22 untuk besok, jam berangkatnya itu jam 10. Oke, jam 10. Nah, nanti kita bisa update di sini. Nah, tujuannya juga bisa kita ganti berdasarkan data tujuan yang ada di sini tadi, akan sinkron relasinya ke data tujuan tadi. Data mobil terus data tujuan. Data tujuannya, oke, kita update aja di sini. Setelah kita update nanti akan masuk ke data jadwal. Nah, maka ketika misalnya ini jadwalnya sudah diupdate semua, maka di data jadwal akan muncul data jadwal keberangkatannya sesuai dengan yang diupdate oleh si admin tadi. Kita cek nih misalnya. Oke, jaringan agak lambat ya, kita coba dulu, tunggu sebentar. Nah, di sini muncul Avanza, kode mobilnya sekian, tujuannya Tungkal Jambi, tanggal keberangkatannya itu besok, jam berangkatnya jam 10.41 dan kursi yang tersedia itu ada 4. Jadi misalnya ada yang melakukan pemesanan tuh nanti misalnya 1 orang, nanti di sini kursinya akan otomatis berkurang menjadi 3. Oke. Terus kita coba aja untuk melakukan pemesanan. Nah, tapi sebelumnya ketika kalian misalnya ada jadwal keberangkatannya banyak, silakan diedit pada data keberangkatan yang ada di sini. Karena di sini jamnya itu sudah lewat semua atau tanggalnya sudah lewat semua, maka di data jadwal itu jadwalnya itu tidak tampil. Jadi hanya menampilkan data jadwal keberangkatan yang bisa diproses hari ini atau besok. Oke, lanjut aja. Nanti di sini kita coba login terlebih dahulu untuk melakukan pemesanan tiket. Kita login. Kalau sudah punya silakan login, tapi kalau misalnya belum silakan melakukan pendaftaran. Di sini adalah halaman pendaftaran mulai dari nama, alamat, nomor jenis kelamin, nomor telepon, email, username dan password. Kalau misalnya sudah ada, kita contohkan di sini yang sudah ada, yang sudah terdaftar di sini dengan nama Susi. Di sini juga atas nama Susi. Kita proses di sini login. Maka di sini sudah berhasil login, tampilannya juga sama, tapi di sini perbedaannya ada tombol logoutnya. Terus kita mau melakukan pemesanan tiket nih, misalnya kita lakukan pemesanan tiket. Pilih jadwal keberangkatannya. Jika misalnya ada di sini jadwal keberangkatannya, misalnya kita mau ke Tungkal Jambi, misalnya dari Tungkal tujuannya Jambi, kita bisa pesan di sini. Nah, ini juga berdasarkan data jadwal yang ready yang telah disinkronisasikan atau diinputkan oleh admin. Kalau misalnya jadwalnya belum diinput semua, maka tidak tampil semua. Kalau misalnya yang diupdate cuma 1, tampilnya 1. Misalnya kita pilih Jambi Tungkal, nomor kursinya kita mau pilih kursi nomor 1, 2, dan di sini ada keterangannya untuk pemesanan kursi lebih dari 1 gunakan tanda koma. Jadi kalau misalnya mau melakukan pemesanan lebih dari 1 kursi, misalnya kita menggunakan koma. Contohnya misalnya 1, 2, dan 3. Karena kita cuma mesannya 1, kita misalnya mau pesan kursi nomor 2. Banyak orangnya itu 1. Kita proses. Berhasil menambah data pesanan, mohon upload bukti transaksi. Nah, jadi di sini kita melakukan upload bukti transaksi. Nah, upload bukti transaksi senilai 150.000. Data ini diambil dari mana? Diambil data yang sudah diinputkan harganya masing-masing oleh admin. Nomor rekeningnya di sini
Sekian contohnya kalau misalnya BRI ke sini, kalau BNI ke sini, Mandiri ke sini. Jadi kita misalnya pilih rekening, rekeningnya apa? Mandiri. Terus kita upload bukti transaksinya. Kita upload bukti transaksinya, kita ambil aja contoh di sini bukti transaksi. Kita proses atas nama Susi ya. Berhasil menambahkan data pesanan, pesanan diproses, mohon menunggu konfirmasi. Berarti yang harus mengkonfirmasi itu adalah admin. Maka kita login ke halaman admin. Dan di sini ada riwayat pemesanan tiketnya. Di sini statusnya menunggu konfirmasi oleh admin. Kita masuk ke data admin, terus kita melakukan pemesanan tiket, masuk ke data pemesanan tiket. Sudah itu, di sini kita masuk nih. Nah, di sini data pesanan yang diorder oleh pelanggan semuanya masuk ke sini. Nah, atas nama Susi, tiketingnya di sini satu orang 150.000. Nah, kalau sudah, nanti di sini kita bisa tolak. Kalau misalnya kita mau lihat bukti transaksinya, bisa kita lihat terlebih dahulu. Nah, bukti transaksinya jika misalnya sudah pas, silakan melakukan konfirmasi atau terima. Yakin ingin proses? Oke. Jika sudah, nanti data berhasil di edit atau misalnya diproses. Jadi statusnya itu sudah berubah menjadi proses. Jadi tinggal menunggu tanggal keberangkatan aja di tanggal 22 jam 10:41. Silakan datang ke tujuan atau PO masing-masing sesuai dengan jadwal yang telah dipesan. Di sini juga ada untuk fitur rental mobilnya. Kalau untuk fitur rental mobilnya, tadi kan kita melakukan pemesanan tiket untuk per orang per kursi. Kalau di sini untuk melakukan rental mobil, kita mau melakukan rental mobil apa? Nah, di sini Avanza, di sini muatannya 7 orang, Siagra 7 orang, Avanza yang lain dengan BH yang masing-masing berbeda. Masing-masing itu muatannya 7 orang. Kita misalnya Xenia, tanggal mau dipakainya misalnya di tanggal 24. Nah, dan di sini tidak bisa melakukan pemesanan di bawah tanggal 21. Ini udah dikunci semua tanggalnya. Jumlah harinya misalnya 2 hari, tinggal diproses. Nanti data yang diinputkan di data rental mobil oleh Susi tadi itu juga akan masuk ke data pemesanan, tapi pemesanannya bukan di pemesanan tiket tapi di rental mobil. Silakan akses di sini. Sudah itu nanti di sini ada tanggal berapa, misalnya tanggal pemesanannya atas nama si Susi tadi kita terima atau tidak. Nah, nanti di sini bisa ditolak atau dihapus gitu ya. Kalau untuk pemesanan rental mobil seperti itu. Kalau misalnya proses rentalnya selesai, nanti kalian tinggal proses selesai, berarti sudah melakukan rental mobil selama beberapa hari, dan ketika mobilnya udah sampai itu nanti admin akan memproses bahwa mobil tersebut sudah selesai diproses atau selesai dipinjam. Nanti maka statusnya akan berubah secara otomatis menjadi selesai. Begitu ya gambarannya untuk rental mobil ataupun pemesanan tiket. Dan di admin juga itu terdapat laporan. Laporan ini gunanya untuk melihat data transaksi, misalnya data transaksi pemesanan. Data transaksi pemesanan ini bisa kita lihat berdasarkan keseluruhan, bisa kita lihat berdasarkan pemesanan, dan bisa kita lihat berdasarkan tanggal. Misalnya kita mau melihat pemesanan dari 1 bulan terakhir, berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Ini 1 bulan terakhir. Ketika kita cek, maka akan menampilkan laporan pemesanan yang ada di bulan terakhir. Nah, jadi di sini ada 1 bulan terakhir, ini ternyata yang melakukan pemesanan cuman ada 1. Dan di sini ada grafiknya juga. Kalau misalnya datanya banyak tuh enak dilihat, jadi grafiknya juga terbentuk. Oke, mungkin penjelasan saya di sini cukup. Saya rasa jika misalnya memang teman-teman berminat dengan aplikasinya, silakan japri ke nomor WA yang akan disediakan admin di halaman deskripsi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.